Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dalam Bincang Asuransi di pagi yang cerah ini ya. Sebelumnya izinkan saya untuk berpakaian agak cerah supaya kelihatan agak muda ya. Pagi ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Anda telah mendukung kami untuk menjadikan asuransi menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih bermanfaat bagi semua orang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan saja di subscribe, boleh. Anda mungkin bisa mendapatkan update informasi yang benar mengenai asuransi. Pagi ini kita akan berbicara tentang topik asuransi antara dibutuhkan dan menjadi polemik pembicaraan di masyarakat. Kalau mau jujur, siapa sih yang nggak butuh asuransi? Kebutuhan akan keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Bahkan instansi saja butuh keamanan, butuh asuransi. Contoh ya, kalau kita mau pinjam KPR ya ke bank, apakah pihak banknya akan mengeluarkan dana tersebut bila unit rumah yang di KPR-kan tidak diasuransikan? Ya tentu tidak. Banknya juga mau aman ya kan. Kalau terbakar ya rugi juga banknya. Nah, lalu apa yang terjadi di akhir-akhir ini sehingga menjadi polemik pembicaraan di masyarakat? Seperti kata OJK, masalah nilai tunai, masalah klaim asuransi, dan lain-lainnya ya. Sejujurnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Karena asuransi itu adalah produk yang dibutuhkan oleh semua orang, dan asuransi itu adalah produk yang sangat transparan kalau dipahami. Apa yang harus dilakukan supaya kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi ya? Nah, semua komponen yang terlibat di dalam industri asuransi ini harus melakukan upaya terbaik. Pemerintah harus membuat regulasi yang bisa melindungi nasabah dan bisa melindungi perusahaan juga. Artinya adil, dan juga turut andil dalam mengedukasi masyarakat mengenai asuransi. Perusahaan dan tenaga pemasar dalam melakukan penjualan atau prospecting haruslah benar-benar detail ya, menjelaskan secara rinci apa-apa saja yang menjadi manfaatnya, apa-apa saja yang menjadi aturannya, apa-apa saja yang menjadi pengecualian polisnya, dan sebagainya. Intinya harus detail ya. Jadi tidak boleh lagi menjelaskan secara singkat dan sederhana. Lalu ada tenaga pemasar yang bertanya kepada saya, kalau dijelasin secara rinci sampai sedetil-detil, ntar nasabahnya tidur dong, nggak jadi beli. Ya, saya pikir ya, tenaga pemasar harus kreatif, menjelaskan secara rinci semua hal-hal yang berkaitan dengan asuransi dengan bahasa yang gamblang dan bisa dimengerti. Nah, kalau menjelaskan dengan bahasa hukum, bahasa kontrak polis, bahasa medis, mungkin tidak connect ya. Disitulah peran seorang tenaga pemasar, harus menjelaskan secara rinci dan detail dengan bahasa awam yang bisa dimengerti dan gampang dipahami oleh nasabah. Jadi terjadi kesepakatan dua belah pihak yang benar-benar adil, yang benar-benar rinci, yang benar-benar detail. Nah, dari pihak calon nasabah harus sekritis mungkin
ya, harus sekritis mungkin kalau mau membeli polis asuransi. Nah, harus bertanya sedetil-detilnya mengenai aturan-aturan main, mengenai pengecualian polis dan lain-lain sebagainya. Dan mulai harus terbiasa membaca aturan kontrak buku polis. Karena di saat terjadi selisih, maka yang menjadi acuan adalah apa yang tertera di dalam kontrak buku polis. Jadi nasabah tidak boleh lagi kemudian membeli polis karena dia teman saya, nggak akan mungkin dia membohongi saya. Dia saudara saya, dia pasti bela saya kalau nanti ada masalah. Kasihan juga agen ini. Aduh, udah sering kali datang, segen pula. Ya udahlah, masuk aja lah. Hal-hal seperti ini nggak boleh lagi terjadi. Nah, jadi dari atas, pemerintah, pelaku usaha industri asuransi, tenaga pemasar mendorong sedetil-detilnya penjualan itu dilakukan dengan setransparan mungkin. Dari pihak nasabah sekritis-kritisnya, sehingga terjadi keseimbangan baru. Nah, keseimbangan baru inilah yang kemudian akan menghasilkan bisnis yang berkualitas, akan menghasilkan asuransi yang berkualitas. Kelak ke depannya, industri asuransi di Indonesia dan nasabah-nasabah asuransi di Indonesia akan terlindungi dengan baik dan bisnis ini akan berjalan dengan baik juga. Demikian bincang asuransi kita pagi ini, semoga bermanfaat. Bila Anda merasa konten ini berguna, silakan saja di-share kepada orang lain. Terima kasih ya.